Halo, selamat berjumpa Mas Ulum. Wah, selamat berjumpa lagi. Mas Ulum, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik semuanya. Syukurlah. Mas Ulum, boleh diceritakan nggak Mas Ulum? Deskripsikanlah Mas Ulum ini seperti apa biar teman-teman tahu. Deskripsi secara komunitas saya di sini. Secara umum lah, secara umum. Ya. Secara umum keseharian saya sih ya sebagai seorang pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Kaliwungu. Terus untuk komunitas, saya berkomunitas bersama PSK Pelataran Sastra Kaliwungu yang ada di Kabupaten Kendal ini. Gitu. Berarti Mas Ulum kesehariannya bisa dikatakan sebagai pengajar dan di luar mengajar Mas Ulum sebagai komunitas tetap jalan terus ya. Iya, betul. Pelataran Sastra Kaliwungu. Apapun keadaannya tetap jalan. Kalau boleh tahu Mas Ulum di Madrasah Ibtidaiyah udah berapa tahun? Saya sejak lulus SMA 1 tahun nganggur, Iya. jadi pengangguran sukses. Udah sukses. Dan setelah itu ada tawaran masuk, berarti tahun 2003, 21 Juli 2003. Berarti kalau sekarang sudah 16-17 tahun. Wih, 17 tahun. Tua ya? Lama banget tuh. Kalau boleh tahu posisinya ngajar kalau MI nggak ngajar apa ya? Berarti Guru kelas bisa, di sistem kami itu wali kelas. wali kelas. Iya, gitu. Mas Ulum sebagai wali kelas Saya kelas 4. kelas 4. Iya, betul. MI mana Mas Ulum? Saya berada di MI NU 04 Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu. Kaliwungu. Kaliwungu ya. Karena sudah 17 tahun ini paling umum sih pertanyaannya. Iya. Prestasi apa yang pernah Mas Ulum semisal Mas Ulum bener-bener ikut lomba inilah akhirnya bisa menang, atau menurut Mas Ulum dapat prestasi apa di situ? Kalau di sekolahan secara umum, di sekolahan kami mengandalkan ekskul marching band, itu yang andalan kami. Marching band. Iya, marching band. Oh Drum iya, band, iya. drum band itu. Tahun ini kan tahun kemarin ada tahun lomba ini. di GOR. Iya. Tahun ini. Tahun ini Januari 2020 ini. Oh, kemarin yang menang dari MI Kumpulrejo. Betul. Alhamdulillah juara 1 se-Kabupaten Kendal. Marching band Bahana Kita Iswara. Wah, namanya apa Mas? Bahana Kita Iswara. Bahana Kita Iswara. Iya, betul. Yang ngasih nama mesti Mas Ulum ini. Wah, bukan. Oh, bukan. Aku ini sudah ada itu. Sudah ada itu, betul. Terus mau nanya-nanya lagi soal apa ini? Mas Ulum boleh usul nih, mau ditanyain apa? Apa ya? Ya, yang formal saya mengajar, yang non formal itu saya suka berkomunitas bersama PSK itu. Pelataran Sastra Kali. Ini soal marching band lagi. Yang melatih marching band Mas Ulum sendiri? Bukan, saya hanya memantau saja. Oh, Ada PJ pelatih, ya? iya. PJ. Ada teman pelatih dari Kaliwungu sendiri. Kaliwungu sendiri? Iya, betul. Kaliwungu sendiri dari kampung pesantren. Kampung santren biasanya terkenal teman-teman Gita Nirwana atau yang lain. Gita Nirwana ada, Marching Black ada. Gitu. Aku tahu ya ternyata ya soal marching band. Betul. Udah Mas Ulum, ini perihal sekolah kan kita biasa lah buat ngobrol-ngobrol santai aja. Mau nanya soal kegiatan komunitas. Mas Ulum tadi kan menyebutkan komunitas Pelataran Sastra Kaliwungu. Selain Pelataran Sastra Kaliwungu, Mas Ulum ikut komunitas apa? Saya hanya istiqomah 1. Istiqomah 1, fokus ya? Fokus di PSK itu. Setia gitu. Ya, untuk komunitas di PSK itu, kalaupun namanya saru banget ya, iya. PSK. Ya, itu memang kami sengaja. Jadi biar orang-orang berimage tanda kutip menggelitik ya. PSK barang ki PSK sing ning kono apa ki? Oh, sering kono wis digusur. Ternyata katanya sudah digusur. Jadi dengan nama itu kami berharap mereka itu
penasaran dulu. Kalau sudah penasaran kan mencari info. Oh gitu. Ini salah satu marketing ini, sisi marketing. Terus apa, pelataran sastra Kaliwungu sudah berapa tahun Mas? Ini sudah 8. Jalan 8 tahun. 8 plus ya. 8 berjalan Iya, ini ya, mau ke 9 ya. Betul. Wis, istimewa loh. Jadi PSK itu berdiri tepatnya pada tanggal 9 Desember 2011. 9 Desember 2011. Iya. 2011. Ini 2020. Tuh. PSK Pelataran Sastra Kaliwungu yang menciptakan namanya Mas Ulum. Mas Ulum sendiri. Bisa, ya saya dan satu teman. Siapa itu Mas? Ada teman dari Kaliwungu sini, ada namanya Kang Hafidin itu. Kang Hafidin. Iya. Ya. Itu awalnya saya ketika mau mendirikan ini juga ragu-ragu awalnya. Karena sudah. Terus akhirnya saya tanya-tanya, wah saya punya hobi, cara penyalurannya bagaimana? Yaudah, hobi di bidang sastra itu ya, khususnya berarti sastra. berawal dari apa, Hobi. kumpul sama Kang Hafidin itu, Dan beberapa teman ya. ayolah kita bikin apa, wadah ya, Iya. bisa dikatakan. Berarti yang menciptakan nama berdua Iya, saat itu. berdua. Jadi dulu kan kami sebelum ada PSK itu ada kowe-kowe. Apa itu Mas? Kowe-kowe itu komunitas wedang kopi jahe. Komunitas Iya. Wetan Kopi Jahe. Ini apa, ini kowe ya? Kowe-kowe. Iya. Iya, sama di bidang sastra juga. Sebenarnya kalau kowe-kowe itu tidak khusus pada sastra, lebih ke komunitas antar teman yang sering bertemu dengan Kopdar wadah, lah, kopi darat gitu. dengan wadah apa ya, dengan ngopi bareng terus ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol santai. Iya. Dulunya berawal dari Awalnya ya, situ, cikal bakalnya. ngumpul, terus lebih apa, spesifik lagi, bikinlah yang ranah ke sastra, karena kowe-kowe ini lebih umum ya, nggak cuma di bidang sastra saat itu. Lebih ke umum dan lebih santai. Lebih Jadi santai. setelah itu kami berpikir, mosok kita harus santai-santai terus semacam ini ya. Ayo kita salurkan apa, kita punya bakat apa. Pasti kita semuanya punya hobi, bakat sendiri-sendiri. Naluri pengajar banget nih. Lalu, wah, dari saya pribadi dan beberapa teman mencetuskanlah nama PSK itu. PSK Pelataran Sastra Kaliwungu. Iya. Aku malah apa, tertarik apa sama kowe-kowe ini Mas. Kowe-kowe dulu berapa anggota Mas? Kalau anggota ya sekitar 10-an. 10 anggota. Semuanya ya apa, orang Kaliwungu. Ada ya kebanyakan orang Kaliwungu, orang Brangsong ada, Kendal ada. Oh berarti Tapi lebih luas dominan ya. ke Kaliwungunya, dominan Kaliwungu. Kendal ke timur lah pokoknya. Iya. Kendal Timur. Nongkrongnya di mana Mas saat itu kowe-kowe? Ini kan tahunnya pasti di angka 2011 ke bawah ya. Itu sejak saya mengabdi atau mengajar di MI itu. Malah iya. sudah ngajar saat itu. Jadi sebenarnya ketika saya mengajar di sini, saya plus tanda kutip menjadi Pak Bon juga loh. Pernah jadi Pak Bon saya. Dan masalahnya apa? Saya makan, tidur, mandi ya di sekitar MI sini. Iya. Kebetulan MI di sini kan dekat masjid. Oh sekalian, Yes. sekalian jadi takmir. Wah, enggak lah, saya cukup nyampuni sedikit. Kan sapu sedikit. Ngalap barokah. Nah, Terus apa, dari kowe-kowe muncullah Pelataran Sastra Kaliwungu, namanya yang dibikin Mas Ulum sama Mas Hafidin itu. iya benar. Tahun 2011. Saat itu ngumpul pertama apa yang diobrolkan Mas? Jelas memberi nama, terus Visi misi ya pasti ya. sebenarnya kami Tapi kayaknya nggak terlalu serius sih ngobrolin visi misi. sebenarnya awal-awal itu kami yang penting itu ada wadah, kita jalan dulu.
penting jalan. Iya, kita jalan, kamu punya apa, punya hobi apa, punya keinginan apa, diwadahi dulu, terus kita diskusikan bersama. Jadi kalau dari nama sendiri, Pelataran Sastra itu, kalimu itu dari kata latar. Latar. Iya, latar halaman. Halaman ya. Ya, latar itu halaman. Karena dulu kami sering ngopinya di depan Di sekolahan teras atau di halaman. Ya, lebih di sekolahan ya, gitu. di dekat sekolahan itu. ya. Kebetulan kan kalau malam saya tidurnya di Sekolahan terus sekalian. ngajak Teman-teman teman-teman ya ngopi di halamannya. ngancani sih. Iya, aslinya ya sebenarnya ngancani itu. Mermani itu. Pelataran sastra karena kami kebanyakan suka sastra, bukan puisi, bukan cerpen, bukan novel, kita lebih ke umumnya sastranya. Aku sempat lihat sekilas sih namanya Pelataran. Oh, kirain teman-teman dari pelataran ternyata baca detail lagi, oh pelataran ternyata. Kenapa dari latar. Pasti banyak yang salah persepsi seperti itu ya. Sangat banyak. Di awal-awal itu khususnya teman-teman kalimu ya mengira pelataran itu pelantaran. Teman-teman kalau tidak membaca detail namanya itu kebanyakan pelantaran. Bahkan ada media ketika kami mengadakan kegiatan juga menulisnya pelantaran. Media apa itu Mas? Ada media koran itu. Oh, di media koran. Iya, jadi ada teman wartawan mengepost kegiatan kami. Saat itu kegiatannya apa Mas? Sampai di post di koran. Nah, di kami itu ada namanya Ngopi Sastra. Ngopi Sastra ini tahunnya kalau boleh tahu runtutan tahunnya? Ya sejak awal itu, jadi 2011 kan mulai. Berarti sejak awal 2012. Oh, awal 2012. Awal 2012 setiap bulan kami mengadakan pertemuan dan pertemuan itu kami sebut Ngopi Sastra. Biar lebih santai ya bahasanya ngopi. Jadi ngopi itu, atau ada singkatannya lagi? Ngopi itu bisa diartikan kopi minuman itu bisa diartikan ngopi itu ya kita saling semacam kopi pas gitu loh. Kopi pas ambigu ya Pak. Iya, kita saling kopi pas pipi. Nah, dari situlah Ngopi Sastra. Kalau ditafsirkan kan lebih santai juga sih ngopi, bahasa ngopi. Saat ini kan masih boomingnya ngopi, ternyata PSK sudah ngops bareng sejak tahun 2012 awal ya. Yes. Selain itu kami ya kebetulan suka kopi semuanya. Lebih santai betul. Kalau nggak ada kopi ya susah. Ya kalau nggak ada kopi bisa susu. Aku punya kaos dari temanku dan terkait dengan kopi sih. Dari temanku, brandnya punyanya Gi band di Jogja. Dia bikin produk kaos, pakai kaos kata-kata gitu. A good conversation start from a coffee. Jadi percakapan yang bagus itu dimulai dari sebuah secangkir kopi. Lebih relax gitu ya. Judulnya. Jadi bisa mencairkan suasana itu. Iya betul. Dengan ngopi kita santai lah. Ini terkait tadi ada yang salah persepsi tentang membacanya pelataran, jadinya pelantaran. Ada nggak teman PSK sendiri yang asli pelantaran? Dia pasti bangga pelantaran ini. Jadi kalau awal-awal ini kebetulan kan sejak awal sampai tahun 2020 ini keanggotaan tambal sulam gitu. Tambal sulam. Artinya, ada yang bertahan terus juga ya? Masih ada yang bertahan. Atau cuma mesulum yang bertahan? Masih ada, alhamdulillah masih ada. Jadi sejak awal itu ada teman awal-awal memang jomblo semuanya. Awal-awal karena masih muda-muda itu waktu itu. Sekarang masih jomblo. Sekarang ya banyak sudah berkeluarga. Ya karena sudah berkeluarga itu ada kebutuhan keluarga, ada yang kerja. Karena kesibukan lah. Atau kesibukan masing-masing. Bukan berarti meninggalkan PSK, cuman ada kesibukan sendiri, akhirnya ya harus memilih memang.
yang jelas teman-teman masih banyak yang memperhatikan lah perkembangan PSK itu. Berarti di grup masih ada teman-teman yang lama? Masih ada. Pertama tahun 2011 ada berapa? 10 anggota itu. Iya. Terus 2012 pasti nambah. Iya masih paling tetap. banyak sampai berapa anggota PSK? Yes, rata-rata 10 itu. 10 terus. Untuk anggota intern loh ya. Tambal sulam Intern. tadi, ya. Untuk intern kurang lebih ada 10-an intern. Kalau penggemarnya alhamdulillah Mas banyak. Bahkan ketika kami mengadakan acara ada yang dari teman Jogja, Magelang, ada yang pernah dari Madura juga pernah, Brebes, Tegal. Kita pernah keliling ke beberapa komunitas juga. PSK sendiri yang keliling? Iya, PSK pernah keliling, PSK juga pernah Dikelilingi teman-teman gitu. Keliling dalam apa, program apa itu Mas? Atau sengaja cuma pengen sambang-sambang saja? Ya, utamanya silaturahim itu saling mengenalkan PSK bahwa di Kalium Kendal itu ada komunitas sastra juga. Keliling pertama di kami kalau yang pertama kali di lingkup Kalium Kendal, selanjutnya ke Jogja pernah, ke Surakarta, ini paling Semarang, ya lingkup-lingkup sinilah, masih Kendal kanan kiri. Tapi asik ya memperkenalkan di ranah sastra, kayak di Surakarta ketemunya sama komunitas sastra apa Mas? Kalau di Surakarta tokohnya salah satunya Pak Wijang. Pak Wijang itu beliau kesehariannya di TBJT, Taman Budaya Jawa Tengah. Beliau pemangkunya. Di Dengkot sana ya TBJT. Aku pernah ke sana sih Mas, luas banget itu. Di sana kan terkenal teaternya, teater arena. Ada ruangannya. Yeah. Ruang teater, terus apa? Enak itu. Melingkar gitu ya. Melingkar gitu, nonton. Aduh. Dulu kami pernah di awal 2012-13an itu kami satu bis rombongan PSK. Kita kan diundang ke sana. Undangan nih? Ya undangan, ada acara launching antologi cerpen dan puisi. Kebetulan salah satu anggota PSK kami ada yang lolos antologi di sana. Siapa itu Mas? Itu namanya, ada Mas saya sendiri gitu. Sombong amat. Enggak. Dia Mas Ulum sendiri ya lolos. Tapi saya sendiri. Tapi saat itu anggota semuanya ya ikut masuk. Jadi ketika itu terus saya mengajak teman-teman, ayo ini ada kesempatan kita ke sana silaturahim, berkenalan dengan teman-teman se-Jawa Tengah itu. Ini pasti teman-teman PSK sendiri mau mengirim ke sana, tapi pintunya lewat Mas Ulum. Jadi yang dikirimkan cuma punyanya Mas Ulum. Akhirnya ke sana naik bis. Kami kebetulan waktu itu milik bisnya itu pinjam. Miliknya Pemda Kabupaten Kendal. Pinjam. Ya. Biar gak sih Mas kalau pinjam? Kalau pinjam ya free, paling cuma rokok gitu. Bensin enggak, kita difasilitasi sana. Iya. Difasilitasi oleh Kabupaten Kendal. Gitu. Uang saku. Itu urusan pribadi. Udah dikasih hati mintanya. Iya. Alhamdulillah berjalan lancar. Bahkan ketika di sana setelah ini gumun. Baru kali ini ada komunitas datang satu bis. Gitu. Berarti teman-teman yang dari kota lain nggak ada yang rombongan pakai bis? Nggak ada, paling lebih ke pribadi. Naik motor atau naik mobil pribadi. Nah ini satu bis. Istimewa. Satu bis ke sana. Kenapa kok satu bus sendiri ke sana dibandingkan kota-kota lain? Satu, jarak kita jauh. Jarak jauh dan kita kan masih awal lagi semangat. Masih semangat. Ayo sana semuanya. Dan itu gratis. Asik ya. Asik kita ke sana. Pasti ya bisa cara untuk mampir-mampir kemana. Iya. Mampir ke samping TVRI Solo juga. Nggak tahu ya.
anu lewat apa itu? Waktu itu pernah lewat, kalau ndak keliru itu keraton ya. Malam hari, wah suasananya masa sih mas, iya. aku sering ke sana. Iya. Tapi tahun ini kan banyak lampu. Akhir-akhir ini udah terang semua. Terus apa lagi mas saat di Solo? Ceritain nuansanya saat di situ. Ketemu siapa? Beberapa teman se-Jawa Tengah. Jadi ketika itu kami satu antologi ada 14 orang. 14 orang itu para teman-teman muda se-Jawa Tengah diundang ke situ membacakan puisi yang termuat dalam antologi itu. Ada ya se-Jawa Tengah itu, Pak. Ada tokoh-tokoh besar di situ. Biasanya kan ini di apa TBJT kan? Di TBJT pasti ngundangnya tokoh-tokoh sastrawan nasional. Waktu itu ada moderator terkenal, SAS juga. Siapa? Beliau Mas Bandung Mawardi. Atau nama panggilannya siapa itu? Iya, setahu gue emang Mas Bandung Mawardi. Bandung Mawardi itu SAS itu. Aku tahu itu kan dari teman-teman juga. Terus pembicaranya ada Mas Rodel Tanjung Banua. Gitu. Jadi puisi-puisi kami itu dikupas di situ. Antologi nama apa titel judulnya apa Mas antologi puisinya? Seingatnya. Batu-batu itu apa ya? Atau ambil dari judul? Iya, pokoknya diambil dari salah satu judul penulis itu. Gitu. Ini ngobrolin soal puisi. Ini buat apa? Buat aku yang awam ini ya Mas. Sebenarnya susah nggak sih buat gabung di PSK? Aku sendiri nggak bisa nulis sastra, nulis puisi. Kalau masalah gabung tidak gabung itu hal yang sangat mudah. Artinya ketika wajib bisa apa nulis puisi nggak? Tidak wajib. Kalau tanah sastra kan sudah dikhususkan ada kata sastranya di tengah itu. Gini, jadi ketika ada teman-teman mau daftar atau mau ikut gabung ke PSK, awalnya tidak harus bisa. Artinya tidak harus sudah bisa menulis puisi atau menulis cerpen atau menulis novel. Bahkan dari nol pun kita tampung. Dari situ kita belajar bersama. Gitu. Nah, setelah belajar bersama, baru kami mewajibkan kamu harus nulis puisi. Harus. Kalau tidak nulis puisi ya udah kamu keluar. Gitu. Harus itu. Terus dibatasi usia nggak Mas masuk PSK? Udah. Tidak ada batasan usia. Di tingkat dasar, sekolah dasar bisa. Orang yang sudah ada anggota tingkat SD. Ada. Murid kami. Tapi enggak apa tercatat dia. Ya sebenarnya secara resmi untuk menjadi anggota jilid 1 harus punya niat. Niat sungguh-sungguh ini, bukan sekadar aku pengen meluang, saya pengen ikut. Kan banyak teman yang basa-basi pengen ikut tapi tidak serius. Ini yang menjadi kegagalan kami juga. Saya pengen ini, pengen bisa ini, tapi hanya pengen cuma serawung. Iya. Pengen gabung tok, hanya memantau tok yo. Bagi kami boleh-boleh saja tapi percuma. Terus di WhatsApp grup cuma ngerit aja. Itu yang menjadi kurang apa ya? Kurang sportif. Ya, aku pernah saat aku kuliah di Semarang, terus dapat kabar apa komunitas Kendal itu mengundang sastrawan di Kawedanan Kaliwungu kalau nggak salah. Sastrawan nasional tingkatnya. Aku sempat kaget tuh. Loh, PSK ternyata. Bisa diceritakan ya Mas, kenapa bisa terjadi apa program? Sejarahnya ini istimewa. Sejarah Laylatul Menurutku istimewa itu. Kok Laylatul Qadar? Iya, karena kita waktu itu tanggal 19 Januari 2013 kalau tidak keliru ya. 19 Januari itu kami melacak beberapa tokoh nasional. Kami melacak dulu siapa sih
penulis-penulis terkenal yang berasal dari Kabupaten Kendal. Saya baca, ternyata ada yang namanya satu Pak Ahmadun Yosihir Vanda. Pak Ahmadun, asli Kendal Pak Ahmadun. Itu ya? asli Kaliwungu. Asli Kaliwungu malah. Iya. Saat ini di Asli Kaliwungu, beliau sekarang tinggal di Tangerang. Tangerang. Ya. Beliau tergolong Beliau sastrawan dengan penulis tingkat nasional. Iya, beliau lebih ke puisi religi. Salah satu puisi yang sangat terkenal beliau adalah sembahyang rerumputan. Sembahyang rerumputan. Iya. Itu puisi yang jelas ya kata-katanya religi. Sangat religi beliau. Beliau juga seorang waktu itu redaktur harian Republika. Oh, iya jelas. Redaktornya. Ya Pak Ahmad. Terus siapa lagi? Ada lagi Pak Gunoto Safari. Dia juga orang asli kelahiran Kabupaten Kendal. Beliau waktu itu juga pernah menjabat sebagai redaktur Koran Wawasan. Masih ingat enggak Wawasan? Ingat, masih ingat. Tapi paling ingat aku Koran Meteor. Bukan Meteor Garden tadi ya. Meteor Garden ya kayak zaman masih waktu masih unyu-unyu ya. Sampai aku apa? Ada saya rasa ngomong gitu. Kayak siapa tokohnya itu? Gitu Pak. Ya kembali Pak Gunoto Safari yang sekarang itu beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Provinsi Jawa Tengah. Beliau asli Telahap Kabupaten Kendal. Dewan Kesenian Provinsi Jawa Tengah. DKJT ya? DKJT ya, beliau ketuanya. Asli Telahap itu masuk Gemuh. Iya. Telahap Gemuh Kabupaten Kendal. Beliau orang Kendal yang sudah nasional juga. Nasional. Ya. Terus waktu itu ada lagi beliau termasuk tokoh nasional tapi masih bertahan di Kaliwungu. Siapa coba? Tokoh nasional tapi masih bertahan di Kaliwungu. Beliau seorang profesor itu. Oh, aku tahu. Pak Irin ya? Iya, Pak Irin dosen juga. Beliau Pak Mujahirin Thohir. Profesor Mujahirin Thohir MA. Sampai saat ini juga sebagai penasehat gitu. Penasihatnya PSK? Iya. Penasihatnya PSK. PSK sering dinasihati berarti? Iya. Ada penasihat kami, ada Pak Prof. Mujahirin Thohir, ada Pak Yai Ahmad Munib, ada Pak Mahmud El Qodri. Pak Mahmud Lantaran itu ya? Pak Mahmud El Qodri itu skopek Kaliwungu sini. Beliau seorang seni perupa. Kalau Prof. Irin mana maksudnya ya? Prof. Mujahirin Kaliwungu juga ya? Kaliwungu, beliau seorang dosen. Kaliwungunya mana? Kaliwungunya Kampung Sarimanan. Kampung Sabrang Lor. Oh iya Sabrang Lor. Ya, Sabrang Lor Kutoharjo, Kaliwungu. Pak Mahmud El-Qodri, Skopek, terus lanjut. Awal-awal Pak Yai Ahmad Muni, beliau asli sini Kumpulrejo Kaliwungu. Oh, tetangganya Mas Ulum ya. Pak Yai Munib yang kemarin bikin acara sama kita di PWNU itu ya, PWNU Jateng. Jadi dulu sering ngopi di depan. Oh, ikut-ikutan ngopi kuah apa tadi? Kue atau apa? Bukan kuah. Kue. Jadi acara sampai malam aman. Aman. Ada apa? Tokoh ya ada di sini. Aman. Terus selain Pak Mahmud, ada lagi yang masuk ke programnya PSK. Saat itu dibalut sama program apa sih Mas? Program kok bisa mewadai apa? Oh itu. Sastrawan-sastrawan yang dari Penyair Kendal. Oh namanya Temu Penyair. Penyair Kendal. Walaupun Temu Penyair Kendal, tapi tokoh-tokohnya dari orang Kendal yang berada yang sudah di luar nasional, yang sudah nasional itu. Ada tokoh Kabupaten Kendal juga, tokoh agak kiri. Agak kiri. Tapi itu juga yang termasuk memberi api pada PSK juga sih. Oh, ngasih semangat Kang Klana itu. Mas Klana kiri.
Iya. Kalau saya membaca visunya agak ke kiri-kiri kok. Jadi sepertinya berarti kaosnya suka merah ya? iya, betul. Betul. Kang Kelana itu awal-awal saya ketika ada PSKG, wah, saya harus bergaul sama siapa ini? Terus ada info, di Kendal ada kebun sastra. Kebun Sastra kebun komunitas. sastra. Itu kebun sastra milik Kang Kelana. Tapi sama PSK duluan mana kebun sastra itu? Undi-undi. Oh, Jadi imbang. bareng ya, Iya, bareng. hampir bersamaan. Sama. Terus ada penyair. Waktu itu ada teman, saya punya sepupu. Saya punya sepupu bilang sama saya, sepupu saya kan manggilnya Kak gitu, Mas Kak. Saya punya teman waktu SD, orang Tabak. Siapa? Orang Tabak namanya Naka. Nah, kau kemarin aku udah ngobrol sama Tahu ya? Dia kan temanku apa saat sekolah lah. Iya. TK. Kemarin sempat ngobrolin Mas Ulum juga ya. Mas Ulum coba cek lah di video apa Kendal TV sebelumnya. Oh gitu. Di yang konten apa sih? Konten komunitas pokoknya. Komunitas ngobrolin soal PSK karena entah dia ngomongnya sih entah saya dianggap di PSK atau enggak ya. Yang penting saya ikut di situ. Ini kan mau kutanyakan sekalian. Naka ikut keanggotaan PSK atau enggak? Kalau Naka itu anggota istimewa, anggota tamu ya. Anggota tamu. Berarti pembagiannya ada anggota tetap. Anggota tetap itu intern. Anggota tamu atau anggota istimewa. Ada lagi? Ada anggota huru hara. Anggota harus sinkron. Ya, Semuanya ini penting. Justru konsep seperti ini malah bikin apa? Semisal di anggota huru hara ini kalau dilihat dari kinerjanya bagus, ya bisa juga ini dimasukkan ke anggota intern. Terus anggota yang istimewa tadi kalau dia pengen apa benar-benar pengen apa maju bersama soal sastranya, boleh juga ini dimasukkan ke anggota intern. Bisa. Kan nanti berkelanjutan anggota istimewanya ganti siapa, anggota huru haranya ganti siapa. Tapi ini terserah apa Mas Ulum. Mas Ulum posisi di PSK sebagai kalau teman-teman manggilnya presiden ya. Kenapa presiden? Jadi di PSK itu tidak ada ketua. Enggak ada ketua. Adanya presiden langsung Presiden cuma 5 tahun. Wah, ini sudah berapa tahun tadi PSK? Kalau di PSK itu tidak berwaktu. Itu abadi ya? Iya, bukan berarti abadi. Tetap ada. Nanti kita tunggulah siapa yang kira-kira layak menjadi next presiden. Layak apa? Mengundurkan seorang presiden ya. Pokoknya presiden itu menunggu demo dari bahan. Kalau sudah ada demo ya udah kita turun lah. Kita bukan komunitas formal, kita komunitas santai. Pak Pres, ya banyak sih kayak aku juga kan sering nyebut Mas Ulum sebagai Pak Pres. Iya. Pak Pres, Pak Presiden PSK, presidennya PSK. Terus tanya apa lagi ya? Soal PSK ini menarik kalau dikulik sih. Terus saat itu ini kembali ke program yang ada Mas Kelana di Kawedanan. Aku ingat ada Mas Kelana juga. Aku nggak hadir di situ. Aku hadir atau nggak sih lupa aku. Kayaknya hadir. Cuma kita belum saling kenal ya. Hadir atau aku cuma lihat WhatsApp ya. Oh kok WhatsApp? Facebook ya. Facebook mungkin. Lupa hadir tapi kayaknya. Aku hadir dari Semarang walaupun rumahku di sini ya. Tapi saat itu aku standby-nya kan homestayku di Semarang. Aku balik ya cuma mau lihat acara itu. Ternyata banyak sastrawan Kendal yang nasional. Yang nasional juga, salah satunya aku tahu. Terus berlanjut cara membuat musikalisasi puisi. Ada musikalisasi puisi loh saat itu. Ya. Waktu itu ada teman dari Kendal, namanya apa itu? Nama grup. Ya nama grupnya apa itu? Nama grupnya Mas Kelana kayaknya saat itu. Ya termasuk Kang Kelana, ada Kang Farhan,
Farhan Satria. Farhan Satria, Waktu itu yang membaca puisi itu. Temanku SMA tuh. Farhan Satria. Juara nasional dia mas. Istimewa baca puisi. Terus ada Kang Arifin. So, Arifin Sugito. Arifian yang saat ini di Bali. Betul, Kang Arifin Sugito. Orang Cepiring kalau nggak salah ya. Betul, nah. Dia waktu itu ada yang gendang, ada yang gitar, ada yang nyuling, ada yang baca puisi, semuanya sangat menghibur waktu itu. Gitu. Berarti dari dulu Mas Arifian memang cenderung di musik ya? Iya, lebih ke musikalisasi. Aku lihat di Facebooknya ya tetap propertinya ya alat musik terus, tradisional. Anaknya itu saya pernah lihat ya di main biola. Main biola. Padahal masih kecil ya? Iya, masih kecil. Saat ini tinggal di mana tuh Mas Arifian? Masih di Bali ya? Kalau nggak keliru, di mana ya? Di Bali ya? Iya sih, kayaknya update terakhir masih di Bali. Arifian Sugito, terus ada MC-nya sendiri Mas Kelana, kalau nggak salah ya. Aku saat itu hadir Mas Kelana sendiri. Aku di kursi paling belakang saat itu. Aku ingat kursinya kursi plastik. Warna hijau. Bener hijau ya? Betul. Melingkar itu ya. Jadi kan di situ acaranya selain pertemuan penyair Kabupaten Kendal juga ada forum diskusi. Diskusi kayak evaluasi. Iya, evaluasi sastra Kabupaten Kendal ini mau dibawa kemana? Apakah sekadar formalitas, iseng-iseng? Oh, ini berarti ada obrolan lebih ada intim, obrolan ya? lebih intim, ya lebih intim itu ada. Banyak. Waktu itu juga ada Dr. Abdullah MA. Beliau seorang dosen sastra Undip. Asli Kendal juga? Iya. Beliau maaf. Atau undangan? Beliau undangan, tapi tinggal di Kaliwungu. Tinggalnya di Kaliwungu. Dr. Abdullah MA, dosen Undip. Ya. Terus apalagi ya, soal sastra ini emang asik untuk dikulik ya. Menurut Mas Ulum, hal apa yang diraih PSK, bukan diraih sih, yang diciptakan lah atau dicetuskan PSK yang menurut Mas Ulum istimewa? PSK selain komunitas sastra, mulai 2019 kita sudah merambah ke penerbitan. Jadi penerbitan ini akan setidaknya mendokumentasikan karya-karya dari teman-teman. Asik ya, asik. Dan ini kita juga termasuk komunitas yang disiplin. Kok bisa? Kenapa ya, karena sudah berakta notaris. Masa? Iya. Kita sudah berakta notaris sejak 2017, Februari 2017 kita. Jadi kita legal. Kita tercatat di desa, tercatat di kabupaten, tercatat di nasional juga tercatat. Komunitas yang salah satu komunitas legal yang berakta notaris. Apa mengenai itu Mas? Kenapa kok diakta notariskan pelataran sastra Kaliwungu? PSK berakta notaris salah satunya karena satu dorongan. Dorongan apa lagi? Dorongan dari teman. Oh, ya dorongan. Dia ada teman itu PSK sudah lumayan beberapa tahun, masa mau gitu-gitu aja. Kita idealis oke lah, tapi kita juga perlu dilegalkan. Gitu. Salah satu tujuannya kita kalau ada apa-apa kita tercatat, aman. Lebih aman ya. Lebih aman. Terus kita saat ini kita sudah menjadi penerbit. Oh, yeah. Sudah ada penerbit juga di situ. Jadi PSK sudah menjadi penerbit dengan landasan akta notaris itu. Dari akta notaris itulah PSK bisa menjadi penerbit yang ber-ISBN. Iya, betul. Ber-ISBN legal. Ini
sebelum ke penerbit Mas, ini penerbit juga asik ini nanti ku tanyakan, tapi aku mau tanya ini dulu. Berarti kalau sudah di akta notariskan kan sudah ada strukturalnya kan, pasti sudah ada. Kalau boleh tahu strukturalnya PSK sendiri siapa aja ini? Presiden paling atas. Oh, penasehat. Paling atas pendiri dulu. Pendirinya jadi 2. Jadi pendirinya saya dan Mas Hafidin sebagai pendiri. Penasehatnya Profesor Mujahidin Thohir, Kiai Ahmad Munib, Pak Munib, terus Pak Mahmud El-Qodri. Itu terstruktur dalam akta notaris. Terus sebagai ketua atau presiden itu, ketika ketua adalah presidennya, ketua atau presidennya saya sendiri. Sekjennya ini sudah berubah. Saat ini sekjennya Mas Lulu Anjaina. Kemarin baru nerbitin buku itu. Baru saja menerbitkan buku. Sebelumnya Mas Lulu? Sebelum Mas Lulu ada Mbak. Oh, perempuan. Iya. Mbak Ayus. Siapa itu? Fitriani Ayuning Tias. Dia itu mahasiswa, waktu itu mahasiswa, sekarang sudah menjadi seorang ibu rumah tangga. Ya. Panggilannya Ayus. Orang Kaliwungu. Tapi kelahiran Pekalongan malah. Kelahiran Pekalongan mungkin dapat orang Kaliwungu atau pindahan. Ya. Karena Ayus itu. Karena ikut PSK akhirnya bagaimana caranya harus punya rumah di Kaliwungu. Kalau tidak keliru dia itu ikut pamannya. Oh, punya paman di Kaliwungu juga. Tapi sekarang sudah benar-benar menjadi orang Kaliwungu. Suaminya jadi PSK itu punya sejarah menjodohkan anggota. Aku mau ikut nih masuk PSK. Bisa. Jodoh sama Lulu. Jadi sama anggota PSK yang kebetulan ada kecocokan gitu. Gila lah. Kembali ke sekretaris tadi. Sekjennya adalah Lulu. Yang pertama Mbak Ayus, yang sekarang ada Lulu Anjaina. Terus bendahara yang pertama itu Mas Wahyu Metalas. So kemarin ketemu Wahyu Metalas itu dia. Kenapa disebut Wahyu Metalas? Karena dia kesehariannya anak metal. Selain anak metal gitu, juga ngelas. Jadi Metalas. Kombinasi ya. Anjan teman yang satu itu nyelokit ya, suka guyon. Selera humornya itu unik. Selain itu yang selera humornya yang nyelkit itu ada teman namanya Irfan. Oh ya, Irfan yang bikin logonya PSK ya, setahu. Ada Mas Irfan itu benar membuat logo PSK. Itu logo kan kalau sedikit ya ke logo. Kombinasi sebenarnya itu. Kombinasi pembuat logo. Jadi utamanya Mas Irfan. Mas Joko Susilo, kartunis. Mas Joko Susilo pelantaran itu ya. Kartunis dan Mas Otong. Mas Ardian. Kemarin aku juga ketemu Mas Ardian. Ini kombinasi logo, tapi lebih dominan ke Mas Irfan itu. Terus ini aku ingat yang nanti Mas Ulum cek di videoku yang sebelumnya sama Naka. Naka sempat ngomong sih. Dulu pernah membuatkan logo, tapi kenapa diganti? Terus aku bilangnya ya mungkin karena upgrade lah, kan nggak mungkin logo itu terus. Ini kenapa? Bikin logonya? Ini saya jawab ini. Saya jawab di sini. Jadi ketika berdiri itu memang PSK tidak ada logonya. Padahal sebuah komunitas atau grup atau suatu lembaga kan identik ada logonya Nah, sebagai simbol itu kami harus ada logonya. Awal itu logonya yang ide saya ya. Ide Mas Ulum sendiri. Itu orang lagi sujud. Kenapa Mas orang lagi sujud? Ya waktu itu kan saya di masjid terus. Ya, saya di masjid. Kalau ini memang sujud, apik kita sebagai hamba, harus ingat pada yang mencipta. Sekalian puisinya Pak siapa tadi, sembahyang
rerumputan ya, mungkin itu teknik ya rumput, ya. Imajinasi dari situ. Betul. Jadi kita kan juga di wilayah Kaliwungu. Kaliwungu terkenal dengan Kaliwungu Kota Kota Santri, Santri. jelas. Temanku aja bikin lagu Kaliwungu sampai viral. Iya. Kaliwungu Kota Santri. Siapa itu? Daun bambu. Oh, dan bambu. Kan Supra. Kan Supra Oh, ada iya, temanku. iya. Kayaknya pernah apa ngisi di PSK juga ya? Pernah, dia pernah ngisi kan lagu-lagu Kang Supra itu. Ternyata dia mau apa kolaborasi sama komunitas seperti itu, istimewa. Wong awal-awal saya sih, wah Kang Supra sangar nih ya. Sangat gimbali. Ya sangat. Ketok medeni ternyata dia itu Ketok medeni jarene. ternyata kok slow banget ya. Slow sopan. Waduh nanti aku Sopane bisa balik. geng panggil ya. Asli. Aku sering ngomong bareng sama dia ya, dia kalau ketemu orang pasti pakai bahasa Jawa utamanya. main ke rumahku ketemu bapakku aja dia cium tangan. Aku kaget juga sama dia. Ternyata apa sopan santunnya ya istimewa lah. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang dari luarnya saja. Koyone mau api-api ini tapi ngono yo ono. Sing orang tapi cover. Oke. Terus apa tadi struktural berlanjut lagi kan ya, tadi logo ada Mas Irfan tadi ya logonya. Terus struktural apa lagi? Anggota sekarang. Anggota itu ada Mas Bima. Saat ini Mas Bima. Ya, ada Mas Bima, ada Mas Bara, ada Mas Budi, ada Mas Joko Susilo itu. Mas Joko Susilo. Iya. Itu anggota terstruktur. Kalau anggota yang awal-awal itu ada Mas Anwar. Iya, Mas Anwar Kaliwungu. Iya. Mas Anwar, ada Kang Fathur Rahman, Kang Fathur, ada Mas Farhan pernah masuk anggota gitu? Enggak. Secara Dia struktur, sombong banget walaupun apa merasa dia sudah pernah apa sampai Jakarta juara nasional nggak mau ikut PSK ya Allah Gusti. dia lebih suka kemerdekaan. Lebih suka merdeka. Orang merdeka ya nggak mau diikat. Terus ada Mas Sepudin atau biasa kami panggil Mas Ciput. Mas Ciput panggilannya seputar Persikendal. bukan. Orang Kaliwungu. kirain seputar Persikendal. Dia sekarang menjadi Pak RT loh. Oh ya Mas Ciput. Mas Ciput. Terus ada Rofik Agustama, ada Rofik Cicarito. MJ Mancunian itu pasti. Terus ya ada beberapa teman lah. Gitu. Banyak tapi apa bisa dikatakan kebanyakan memang sudah terikat sama nama ya Kaliwungu. Sampai anggotanya pun tadi disebutkan rata-rata Kaliwungu semua. Kalaupun berangsung itu Mas Lulu sama Mas Nurholis. Oh ikutan berangsung. Iya ikut berangsung Nurholis. Terus apa Mas? Program-program seingat Mas Ulum apa saja sih yang pernah dibikin PSK? Program yang tadi kami sebutkan Ngopi Sastra tadi. Terus sampai tahun ini ya karena udah bertahun-tahun. Ada lagi buletin. Kami punya buletin namanya Buletin Druang. Itu terbit 2 bulan sekali. 2 bulan sekali saat itu ya. Tapi saat ini masih ada. Sekarang masih ada. Tapi ya agak dungtek lah. Ada lagi program kopi ya aku sempat lihat posternya. Kopi Ahiku itu pertemuan 2 minggu sekali. Jadi Kopiah itu keliling ke Anjang sana ke anggota siapa gantian giliran gitu. Di situ forumnya sharing. Kita kadang membahas bedah karya ternama ataupun karya dari anggota gitu. Kopiah apa lagi Mas selain Kopiah? Penerbitan yang terakhir penerbitan buku. Tapi bisa dilihat ruang lingkupnya PSK itu kopi agama karena Kopiah kan ada kopi terus Kopiah kan cenderung ke agama. Terus selanjutnya sastra itu. Bisa dilingkari lah, cenderung masuknya ke situ. Kalau aku sendiri bisa menyebutkan
tolok ukur dari apa teman-teman PSK ya bisa berkiblat ke Gusmus ya, karena Gusmus cenderung ke situ. Sastra ada, kalau kopi kurang tahu sih. Cuma cenderung apa sastra-sastranya kan ke apa agama. Bahkan ya tadi menyinggung Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gusmus, saya pribadi salah satu kiblat puisi adalah kepada beliau. Saya kagum pada beliau itu seorang kiai ternama, dia dulu seorang santri, tapi kok punya karya sastra yang keren-keren gitu loh. Istimewa. Punya puisi ada, cerpen ada, esai di mana-mana. Dari situlah saya juga mengagumi beliau dan saya juga copy paste beliau. Aku pernah sowan sama beliau, langsung istimewa memang beliau. Terus berlanjut ke penerbitan tadi Mas. Iya. Penerbitan tahun berapa berarti? Berbarengan sama akte notaris tadi? Tidak. Jadi untuk penerbitan pertama kali itu kami 20 Januari 2019. 2019? Iya. Tahun kemarin? Iya. Baru setahun lebih tahun sedikit ini. Sudah berapa buku Mas? Sampai saat ini sudah ada 14 buku. 14 terbitan, 14 terbitan. Ya. Dalam waktu setahun ini ya. Jadi Mas awal buku apa saja Mas? Ya, jadi buku yang pertama kali kami terbitkan ini antologi puisi bersama. Antologi puisi bersama. Dengan judul Guspang. Oh Guspang ya. Itu Guspang adalah antologi bersama dalam rangka Haul Gus Dur. Yang mana kata pengantar dalam antologi tersebut adalah Putri Gus Dur sendiri. Putri kandung Gus Dur itu ya, Mbak Inayah. Kata pengantar Mbak Inayah, dan alhamdulillah ketika kami launching beliau juga hadir di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kaliwungu sekaligus hall Simbah Kiai Samsul Ma'arif. Oh saat itu di Kaliwungu itu ya. Jadi istimewa. Kami kolaborasi antara PSK Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kaliwungu dan Gus Durian Kendal. Itu pertama penerbitan pertama yang diterbitkan Guspang itu Bang. Guspang itu yang langsung pertama. Yang meluncing Mbak Inayah. Langsung. Berarti bisa dikatakan penerbit PSK tingkat nasional. Iya benar. Betul. Karena penulisnya tidak hanya dari Kabupaten Kendal saja. Oh berarti banyak. Selain ada teman Kalimantan. Teman Sumatera ada, Madura ada, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Madura ada penyair yang sangat terkenal, penyair muda, beliau sangat aktif dalam dunia penulisan, Mas Raidu Basa. Iya. Raidu Basa itu punya bukunya satu. Raidu Basa, selain itu beliau dulu juga pernah hadir. PSK pernah memfasilitasi membedah karya Mas Raidu Basa. Itu sebelum ada penerbitan. Mas Raidu Basa pernah ke PSK juga? Pernah menyambangi PSK. PSK pernah mengadakan acara bedah buku Mas Raidu Basa, orang Madura asli. Selain itu Mas, buku Guspang, ada lagi buku karya dari penyair internasional. Penyair internasional? Iya. Siapa? Mas Tianaka Andrian. Mas Tianaka di PSK juga ya? Iya. Jadi yang buku apa Mas? Mas Tianaka Andrian itu kalau tidak keliru ada 5 buku yang diterbitkan oleh PSK. Malah 5? Iya. Puisi semua? Ada puisi, ada novel, ada cerpen. Oh semuanya ada. Jadi Mas Tianaka ini sangat mendukung kegiatan kami sehingga mau berkenan menerbitkan di PSK itu. 5 berarti sudah ada. Terus apa lagi Mas? Ada juga penulis dari Mandar Sulawesi. Temannya Naka? Iya, temannya Mas Naka. Naka kemarin kan pernah cerita dia ikut sastrawan itu lupa aku namanya. Di Polewali Mandar. Ya. Dari linknya Mas Naka itulah ada teman Polewali. Iya, Polewali yang menerbitkan PSK. Terus yang bukunya apa itu? Apa itu ya? Puisi, cerpen,
Nah, itu atau esai? Drama malahan. Naskah. Naskah ya. Naskah istimewa. Namanya ingat Mas, namanya siapa? Oh, ya biasa malu usia ya. Tuh. Terus ada juga sastrawan Kondian dari Kendal juga yang baru saja menerbitkan Pak Sawali Tuhu Setia. Pak Sawali. Ya, Pak Sawali guru Setia. Ya, beliau seorang guru SMP Negeri Pegandon, SMP Negeri 2 Pegandon. 2 Pegandon ya. Pegandon atau Petepun itu ya? Tahu. Pak Sawali terbitin buku apa? Ya. Beliau menerbitkan antologi cerpen. Ya. Cerpen beliau? Iya, cerpen beliau dengan judul Topeng. Cerpen antologi Pak Sawali Tuhu Setia. Lanjut, siapa lagi? Yang terakhir ini anggota kami sendiri. Anggota sendiri, wajib lah anggota harus menerbitkan ya. Ada Sekjen PSK Anjina yang baru saja menerbitkan dengan judul Ruh dan Keabadian. Bisa didapatkan itu nanti. Langsung penulisnya lah. Bisa dicek di apa? IG PSK. IG Pelataran Sastra Kaliwungu ya. Pelataran Bisa Sastra. dicek di situ. Terus apa soal penerbit ada lagi yang diterbitkan? Sementara itu, yang jelas sampai saat ini sudah ada 14 terbitan dari PSK. Kalau apa soal ini ngobrolin soal penerbit ya Mas? Ya. Yang maaf. bikin, Ya. Moga-moga. Oh iya, yang terakhir hampir lupa. Teman sendiri yang barusan menerbitkan juga ada Mas Ian. Oh iya, Mas Ahmad Ian. Sofyan Hadi. Beliau kan seorang aktor Berarti naskah drama ya? Naskah drama. Aktor nasional itu waktu menjadi mahasiswa. Monolog. Ya. Bunga Layu sebelum. Apa Bunga Layu di Tengah Gurun? Oh iya, maaf. Bunga Layu di Tengah Gurun. Ya. Itu buku lakon dari Kang Ian. Nama aslinya Ahmad Sofyan Hadi. Mas Ian. Terus ada yang kelupaan lagi ya, tapi kelupaan nggak apa-apa lah, nanti dicek sendiri di apa Instagram ya, Pelataran Sastra Kaliwungu. Terus soal penerbitan, aku melihat dari covernya itu bagus-bagus. Yang membuat cover sebenarnya siapa Mas? cover. Nah, ini kebetulan saya memakai kaos ini. Ini kaos apa? Ini siapa coba ini? Iya, maksudnya tahu lah, ya nggak tahu. Ini adalah gambar Gus Dur ya. Ini yang membuat Mas Joko Susilo. Ini maksudnya masuk cover apa? Ini masuk cover buku yang pertama, Gus Pang. Oh, Mas Joko kan juga kerja di media di koran ya, bukan apa Suara itu? Merdeka. Suara Merdeka. Ya. Beliau kartunis. Layoutnya Suara Merdeka. Jadi covernya ada Mas Joko, terus ada Mas Ahmad Irfan. Yang bikin logo tadi, logo PSK. Logo itu Mas Ahmad Sofia. Maaf salah. Ahmad Irfan. Irfan. Terus dari teman kita juga Mas Naka itu juga pernah membantu membuatkan logo, membuatkan cover. Layout dan cover juga pernah membantu. Terus juga ada yang terakhir itu covernya dari temannya Mas Lulu sendiri. Itu mana itu? Siapa? Temannya Mas Lulu. Siapa lah? Yang bukunya Lulu nih aku kurang tahu. Gitu. Tapi temannya Lulu sendiri yang bikin ya. Temannya sendiri. Terus apa Mas? Aku lihat apa saat ini ya kemarin juga sudah ramai sih buku-buku gencar promo di media, karena aku sering ngulik handphone di Instagram, di sosmed itu gencar apa penjualannya. PSK juga lewat media sosial enggak? Maksudnya kan diupload pasti, maksudnya untuk pemasarannya digencarkan di situ. Ya, kami untuk PSK lebih ke satu sosmed betul itu dan ke jaringan komunitas. Jadi kami menyebar ke teman sana. Kadang kami inbox klik jika berkenan
silakan. Jika tidak perlu ya tidak masalah. Biasanya lebih menekan berarti. Iya. Oke, gue caranya tuku. Iya. Waduh. Soal apa tadi penerbitan kan sudah ada timnya sendiri berarti Iya, sudah di apa konsep di manajemen apa menurut Mas Ulum sudah profesional loh apa manajemen penerbitannya. Kami kan penerbit masih baru setahun juga baru setahun. Jadi kami masih belajar. Tim layout walaupun tim layout sudah ada. Teman tim layout sendiri. Cover ada. Cover sudah ada. Terus editor juga ada. Editor. Nah dari sini kami masih belajar lagi. Timnya sudah komplit. Ya. Rujukan kami ya yang dekat dengan Kendal ya Semarang, Jogja. Itu. Lebih ke Jogjanya. Untuk kami sebagai penerbit, tapi percetakan kami ke teman Jogja. Semisal ini Mas, semisal ada teman-teman lain di luar anggota PSK ingin menerbitkan, biar tahu juga sih, ingin menerbitkan di PSK harus gimana prosesnya, stepnya. Itu yang pertama. Dia sudah punya karya, jelas mau menerbitkan. Punya karya, langsung kirim saja ke email kami. pskkendal@gmail. Ya karyanya itu harus berapa karya, semisal cerpen atau puisi atau kalau puisi ya yang paling biasa tebal ya, biasanya ditakar ketebalannya ya. Iya, ketebalan untuk puisi kurang lebih 90 halaman, 80-90. Minimal. Iya. Sebabnya kalau terlalu sedikit ketika kami menjadikan buku kan agak kesulitan. Dikira buku gelatik. Buku tulis. Buku gelatik. Kurang lebihnya 80-90 minimal itulah. Halaman. Sehingga untuk hitungannya kan juga gampang kan. Bikin apa semisal menerbitkan kartun juga mau nggak Mas? Kami semisal apa manga itu bisa juga ya. Jadi walaupun kami backgroundnya sastra, kami menerima karya teman-teman apapun, walaupun itu seni rupa bisa dibukukan. Bahkan seandainya ada teman dari hasil tesis, hasil skripsi yang mau dibukukan, kami juga siap. Gitu. Jadi tidak melulu tentang sastra. Itu Mas. Pernah kolaborasi ini di luar penerbitan ya, kita cukuplah ngobrolin penerbitan. Pernah kolaborasi sama komunitas lain nggak PSK? Kolaborasi dalam pernah rangka apa itu? Kami pernah baru saja dengan Bisnet ya. Kami pernah dengan Bisnet. Saat itu acara program bedah bukunya Mas Ian. Iya. Bunga Layu di Tengah Gurun itu. Terus apa lagi Mas? Sementara Bisnet itu baru sama Bisnet? Iya, yang formal baru sama Bisnet. Berarti PSK nggak menutup diri ya. Misal ada teman-teman yang ingin kolaborasi ya silakan. Iya. Ini yang sama komunitas selain Bisnet kan komunitas banyak di Kendal, utamanya di teman-teman Kendal, di Kebun Sastra tadi. Terus Kendali Seni Kendal kemarin di Kendal itu kami wajib itu hukumnya wajib fatwain. Kalau nggak ikut bisa terus apa lagi? Kendal Kokang itu komunitas kartunis Kaliwungu. Kami Kokang apa kepanjangannya? Komunitas kartunis Kaliwungu. Iya. Masih ada? Masih aktif. Terus ada grup musikalisasi puisi Paradoks. Sama Paradoks. Iya, Paradoks itu kan grup musikalisasi puisi itu. Ada Mas Naga, ada Mas Ian. Ada Mas Naga yang juga di situ. Bu Edi, Mbak Widi, sama Mas Aji, sama Aji. Gus Ambon. Gus Ambon yang duwe Al Musyafa.
Wah, ini nek di-share dhewe ngundangi Ambon muridé melu-melu. Kapunten. Santri dhewe melu-melu. Kapunten Gus. Terus apa dalam waktu dekat ada kegiatan apa di PSK? Untuk saat ini kami mau menghidupkan kembali satu buletin yang beberapa bulan tadi itu ya, buletin beruang itu ya. Beberapa bulan ini vakum, terus menghidupkan kembali kegiatan rutinan kami kopiah itu. Kopi. Soal ini Mas, apa cenderung kan PSK program-programnya tetap apa tentang sastra, tentang Kaliwungu, bahkan tentang Kendal. Ada harapan-harapan apa yang ingin dicapai PSK sendiri untuk Kaliwungu ya, umumnya untuk Kendal. Harapan kami ada ruang khusus untuk kesenian. Jadi sudah ada harapan kami. Jadi ada gedung atau ada tempat yang bisa untuk ekspresi teman-teman yang di bidang seni. Jadi tidak hanya sastra aja. Itu sudah ada di apa balai kesenian itu belakang gor. Iya, itu kan yang di pusat kota. Maksudnya yang di Kaliwungu. Oh, Kaliwungu. Selama ini kami berkegiatan itu sering di aula kecamatan Kaliwungu, aula ex Kawedanan Kaliwungu, terus di dalamnya Prof Mujahidin Thohir. Awal aku pernah ikut ya, juga itu. Juga di halaman MI NU 04 Kumpulrejo sendiri. Jadi karena belum ada tempat khusus, kami pindah-pindah. Syukur-syukur kayak di TPJT itu ya. Iya, bisa. Atau kadang bahkan kami ngopi di Kopi Sufi. Kopi Sufi itu di Merangsong itu. Tempatnya santai. Ya. Apa Mas Ulu mungkin ada obrolan tadi yang perlu ditambahi atau direvisi, mungkin di akhir ini bisa ditambahkan. Iya, sempat lupa. Dulu kami pernah mengadakan lomba. Lomba apa Mas? Lomba baca cerpen. PSK sendiri yang bikin yang kerjasama. PSK kerjasama dengan Dewan Kesenian Kabupaten Kendal. Waktu itu mengadakan lomba baca cerpen. Tapi bukan sekedar membaca, jadi diekspresikan. Sekalian menciptakan cerpen sendiri. Tidak. Jadi dari panitia sudah menyiapkan cerpen. Tinggal para peserta itu membacakan dengan ekspresi bisa dikata monolog. Ekspresi, ya. Iya. Di mengekspresikan. Kalau puisi sih enaknya cepat ya. Nah, ini cepat cerpen. Walaupun lebih sulit. Kalau cerpen panjang. Sangat panjang. Dan itu kan lomba bukan berarti membaca full, tapi mengekspresikan bagaimana isi dari cerpen itu. Itu kegiatan itu PSK kerjasama dengan Dewan Kesenian Kabupaten Kendal yang saat itu di moderatori Komite Sastra Kabupaten Kendal, Dewan Kesenian Kabupaten Kendal, Kang Selamat Prihatin. Kang Selamat Prihatin yang wartawan itu. Iya, beliau seorang wartawan, juga seorang seniman beliau. Menerbitkan cerpen itu judulnya Kausal, karya Kang Selamat Prihatin sendiri bersama Mas Taufik. Mas Taufik itu pegawai KUA. Kang Selamat ikut PSK ya sih? Nggak, yang tadi ya secara yang guru baru tadi ya. Jadi tim pendukung penuh. Mas Selamat. Mas Selamat sudah, setahu Mas Ulum sudah menerbitkan buku atau belum? Sudah itu. Kausal tadi itu ya. Itu tapi nggak lewat PSK ya? Tidak, PSK belum. Berarti ditunggu nih Kang Selamat ya. PSK kan baru saja 2019 itu di awal-awal kami berdiri. Tapi kemarin aku lihat story-nya Kang Trio, beliau membaca puisi dari puisinya sendiri. Kayaknya sudah banyak stok puisi. tinggal kapan ini masuk ke PSK-nya ya. Beliau termasuk seorang penyair yang romantis loh. Oh iya. Ya penyair ada penyair yang menurut estetikanya, ada penyair yang memuja-muja wanita kan, ada karakter-karakter seperti itu. Ada yang penyair yang kayak Kang Kelana. Tim pergerak.
Keklan itu Ya apa penyair banyak lah maksudnya ya, bidang-bidang. ya kita bersyukur di lingkungan Kalium Kendal banyak teman-teman, Banyak warna malahan. banyak teman yang punya warna, punya karakter ini, karakter itu, sehingga kita bisa berkolaborasi. Kita dengan kanan oke, dengan kiri oke, dengan tengah oke. Gitu. Sebenarnya tadi aku mancing juga kenapa Mas Ulum nggak ngobrolin larung sastra sih. Oh. Iya. Soalnya aku ikut di situ. Oh iya. Ini ada lagi Apa ini gara-gara larung sastra memang sengaja di larung akhirnya ditenggelamkan. Bukan. Sebenarnya itu kami pengen meniru yang baik tuh ya. Kami ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Nah, kami meng-ATM dari temen Boja. Oh iya Boja. Mas Heri itu komunitas lereng Medini itu loh. Yang setiap tahun mengadakan kegiatan. Aku pernah ikut ke sana juga saat itu pembicaranya tokoh nasional juga Pak Remi Silado. Oh, iya. Saya juga hadir waktu itu. Oh. Tapi kita sudah kenal. Aku ngisi musikalisasi puisi sama Naka saat itu. Ya, oke. Ke larung tadi. Larung Jadi kami pengen ada dari PSK sendiri ada kegiatan atau event tahunan yang kami beri nama Larung Sastra. Larung ya, bukan warung ya. LARUNG. Yeah. Larung Sastra. Karena Kalium itu kan berada di pesisir. Jadi kami pengen identik dengan laut. Melarung. Karena yang di Mas Heri tadi di daerah atas Kemah Sastra. Cenderung Kemah Sastra. PSK kan cenderung cenderung pesisir. Akhirnya ya konten di pesisir juga. Iya, yang kemarin kita lakukan di Pelabuhan Kendal. Berarti untuk Larung Sastra pengen diadakan lagi di bulan apa ya Mas, di tahun 2020? Kami berharap bulan Oktober sudah bisa. Oktober ya. Oh, itu waktu bagus sih buat event memang di pertengahan. Setelah Oktober itu sudah musim hujan. Ya. Nanti cobalah tempatnya atau masih di ranah Kaliwungu atau mulai melebar? Bisa tidak hanya di Kaliwungu. Yang jelas kami pengennya acara itu berdekatan dengan air. Air. Entah itu laut, entah itu sungai. Berdekatan dengan air. Karena kita biar namanya harus sesuai larung gitu. Larung. Jadi ada kaitannya dengan air. Entah itu nanti di Sungai Blorong atau Sungai Maritim. Ataupun kalau ternyata enggak ada air ya kita paksakan pakai airan. Ya, yang penting ada prosesinya. Iya. Oke Mas Ulum, ini sebelum terakhir Mas Ulum ada ucapan sedikit buat Kendal TV menurut Mas Ulum. Oke, terima kasih untuk utamanya Kendal TV yang berkenan hadir di PSK Pelataran Sastra Kaliwungu. Salam untuk teman-teman seniman budayawan Kaliwungu, Kendal, dan seluruh Indonesia yang sudah menonton Kendal TV. Jangan lupa like, subscribe, share untuk Kendal TV untuk Indonesia. Dan semoga wabah kita segera hilang dari negeri, dari bumi kita. Allahumma amin. Wabah apa ya? Wabah COVID. Wabah COVID. Ya, ada lagi yang lebih bahaya dari apa wabah itu? COVID. Wabah apa? Wabah rindu. Ada lagi yang bikin bahaya. Apa? Jomblo di malam minggu itu wabah itu. Jomblo tuh. Oke, terima kasih untuk semuanya. Salam.